Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hidup hati kami Tuhan, berbicaralah melalui hamba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempelajari sebuah tema renungan pada hari ini adalah rahasia doa yang dijawab. Firman Allah mengatakan dalam Lukas 11 ayat yang kelima, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepada saudaranya, pinjamlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada dalam rumah itu menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepada ikan jengking? Jadi jika kamu tahu yang jahat, kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagaimana kita dapat mengalami doa yang dijawab? Alkitab mengatakan bahwa bahkan dunia mengajarkan every one of us have a goals. Setiap kita itu punya goals. Winners and losers have the same goals, but the end adalah differentnya pasti berbeda. Yang pemenang akan selalu mendapatkan hasilnya, tapi loser atau pecundang gak dapat hasilnya. Kata kuncinya adalah disiplin. Kata kuncinya adalah sebuah kebiasaan. Seorang pebasket terkenal namanya Steve Curry, dia setiap hari melatih 300 shoot a day. Tiger Woods, pemain bukan bulu tangkis saudara, tapi pemain golf, itu setiap hari dia mengayun 1000 ayunan saudara, kurang lebih 13 jam a day. Michael Phelps saudara, itu bukan pebalap tapi perenang, itu 80 km seminggu, memiliki disiplin. Jesus Christ, our Lord Jesus, memiliki kebiasaan yang sama, sebuah kedisiplinan. Bagaimana kita dapat mengalami doa yang mengalami jawaban doa yang dijawab? Alkitab yang pertama adalah menjadikan doa sebagai prioritas. Ketika kita menjadikan doa sebagai sebuah prioritas, bukan sebagai the last choice, the last resort, tapi menjadi prioritas. Ketika Abraham dengan Ishak, Allah meminta Ishak untuk dikorbankan, untuk melihat di posisi mana Allah dalam hidupnya Abraham. Apakah Ishak lebih penting ataukah Allah lebih penting? Dan Abraham menunjukkan bahwa Allah lebih penting. Ketika kita menjadikan doa sebagai prioritas, maka yang lain akan kalah. Contoh, kalau kita jadikan kantor kita lebih penting daripada keluarga kita, maka ketika kantor memanggil, keluarga memanggil, maka easily keluarga akan dikalahkan. Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, ketika Tuhan dan pekerjaan bertemu, maka dengan mudah kita jadikan pekerjaan dikalahkan. Saya kenal seorang pengusaha yang setiap minggu sudah bertahun-tahun dia memilih untuk nggak doing anything dan hanya ke gereja dan sama keluarganya jalani hidup setiap hari Minggu. Dan saya tanya sama dia, bagaimana bisnisnya? Pernah nggak dalam minggu-minggu dia perlu hadir? Bilang berkali-kali Pak ada tantangan, tapi saya lakukan dengan setia. Justru harinya makin produktif, bisnisnya makin maju.
Belajar kalau dunia berkata bekerja lebih giat, butuh waktu lebih banyak. Itu dusta iblis. Justru berdiam di kaki Tuhan akan mengakibatkan saudara dan saya memenuhi hikmat dan beroleh segala tuntunan. Work smart, bukan sekedar work hard. Work hard itu adalah pekerjaan untuk orang di luar sana yang gak ngandelin Tuhan. Bukan berarti orang work hard gak ngandelin Tuhan, no. Jangan salah paham. Tapi work hard tanpa punya hubungan sama Tuhan, hasilnya gak seberapa. Tapi kalau saudara work smart dan willing untuk yang melakukan pekerjaan extra mile, bekerja keras, work hard, tapi tetap menjadikan Tuhan nomor satu, hasilnya akan luar biasa. Bagaimana yang pertama doa menjadi rahasia doa ini dijawab adalah menjadikan doa sebagai prioritas. Yang kedua, bagaimana rahasia supaya doa kita dijawab? Roma 7 ayat yang kedua. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Firman Allah mengatakan dalam Roma 8 ayat ke-26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Apa maksudnya? Dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Kita kadang-kadang tuh doa juga bingung mau doa apa. Tapi dengan meminta Roh Kudus yang manis, tolong saya. Roh Kudus bantu saya, tuntun saya. Maka Roh Kudus itu akan mengeluarkan keluhan-keluhan kepada Allah kita, kepada Bapa di surga. Roh Kudus akan mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan memampukan kita. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia doa yang dijawab. 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga, yang terakhir adalah habitual, menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan. Orang kalau udah kebiasaan tangan kanan, ada benda jatuh, refleks ambil. Kalau udah terbiasa tuh, anything dengan sendirinya menjadi habit. Saya punya kebiasaan bangun pagi, anak saya gini bangun pagi, ayo gini turun, gini belum doa. Itu udah kebiasaan. Mau tidur, aduh papa, mama gini belum doa, belum perjamuan. Itu kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Kita bangun pagi langsung ke toilet, mandi. Kebiasaan. Mau tidur langsung gosok gigi, cuci muka, kebiasaan. Kalau itu bisa dibangun, saya percaya kehidupan doa juga bisa dibangun. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana, agar bukan saudara diberkati, tapi mereka juga pada diberkati. And by the way, yuk hidup dalam doa, jadikan doa sebagai prioritas kita. Maka mukjizat akan menjadi hari-hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak Amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kiranya
Engkau menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi, mari sama-sama datang sama Tuhan. Kiranya Kau memberkati, Kau memberkati aku, amin, berlimpah-limpah dan memperluas Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Tuhan, kiranya Kau memberkati aku, memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai, memberkati aku Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan, setiap doa yang kami naikkan, Dia siap memberkati saudara. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, semakin banyak dibagikan, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Yang punya surga, crazy love with you. Bye-bye.